Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang diberikan kepada saya yaitu kasih Allah yang sempurna. Sekali lagi, tema yang kita bahas pada pagi hari ini, kasih Allah yang sempurna. Puji Tuhan. Nah, kasih Allah yang sempurna, kalau kita berbicara tentang kasih Allah yang sempurna, berarti kita akan mempelajari betapa lengkapnya tentang kasih Allah itu. Berarti bicara masalah sempurna, tidak ada yang kurang di dalam kasih Allah itu. Kita ada di bulan Desember di mana kita sering mendengar tentang kasih Allah, ya, mengenai kelahiran Yesus Kristus bagi setiap kita manusia, dan itu salah satu bukti bahwa kasih Allah itu sempurna adanya. Nah, yang jelas bahwa Allah itu kasih, ya, Allah itu kasih, ya, God is love. Ya, kalau di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16 mencatat di sana Allah itu kasih. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah melakukan segala sesuatu berdasarkan kasih, bukan karena ada pengaruh atau dorongan dari luar dirinya, tetapi itu merupakan sifat ilahi Allah sendiri, ya, merupakan ciri Allah itu sendiri bahwa Dia kasih. Nah, itu sebabnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan sesungguhnya dia harus memiliki kasih itu. Kita ini diproduksi, ya, dari Allah. Berarti kita ini terbentuk dari pola kasih. Maka dengan itu, ya, sesungguhnya kita ini berlaku kasih. Ya, dalam hidup kita ini, dalam diri kita ini tertulis kasih. Ya, berarti sangat sungguh ironis bila ada orang percaya, apalagi pelayan Tuhan, tetapi kalau dia tidak hidup di dalam kasih, maka sesungguhnya dia belum sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai juru selamat. Ya, hanyalah orang-orang yang menerima kasih Kristus, yang hidup di dalam kasih Kristus dan melakukan kasih Kristus itu, mereka memiliki pribadi yang utuh di hadapan Tuhan. Berarti orang yang tidak memiliki kasih, orang yang tidak hidup di dalam kasih Allah dan tidak melakukan kasih Allah itu, sesungguhnya hidup mereka belum utuh. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita menerima kasih itu dan kita hidup di dalam kasih dan kita melakukan kasih itu. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih wujud kasih Allah yang sempurna itu bagi manusia? Atau bentuk kasih Allah yang sempurna itu yang bagaimana? Ada buktinya bahwa kasih Allah itu sempurna adanya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 ayat yang sangat luar biasa, yang sering kita dengar, bahkan sering diperdengarkan di bulan Desember. Bahkan saya yakin ayat ini kita sangat menghafal luar biasa. Yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, wujud kasih Allah yang sempurna pertama yaitu Allah menebus manusia dari dosa. Itu wujud kasih Allah yang sempurna. Yang pertama, Allah menebus manusia dari dosa. Kasih Allah sungguh besar bagi manusia, sehingga Dia membuktikan dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, ya, dan memberikan hidup kekal. Hidup kekal di sini bukan hanya hidup sementara, tapi ini hidup selama-lamanya. Hidup sejati, kehidupan yang sesungguhnya Dia berikan kepada manusia. Tapi dengan catatan, bagi mereka yang percaya. Yang percaya tentunya yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Memang Yesus itu datang menebus semua dosa-dosa manusia. Tetapi orang yang mengalami
kehidupan yang kekal itu, kehidupan yang sejati itu, hanya mereka yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Amin Bapak Ibu ya. Ya, puji Tuhan. Ya. Nah, kenapa? Karena sesungguhnya manusia itu binasa adanya. Tidak pantas, tidak layak manusia menerima kasih itu. Karena semua manusia telah berdosa. Di dalam Roma 3 ayat 23 dan 24 firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, ini orang tidak sadar bahwa mereka berdosa. Mereka telah mengalami kehilangan kemuliaan Allah. Hubungan mereka dengan Tuhan telah hilang. Nah, sesungguhnya kalau kita sadar akan hal ini, maka kita tentunya sadar bahwa saya ini orang yang berdosa. Saya butuh penyelamat. Siapa yang bisa menyelamatkan? Hanya Yesus. Puji Tuhan, tanggal beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan seseorang yang belum mengenal Tuhan. Dan dia merasa ragu, galau akan hidup ini. Belum lagi dengan berbagai macam berita bahwa di awal tahun 2023 akan mengalami resesi. Tapi pada saat itu saya katakan, saya tawarkan kepada Anda jalan keselamatan dan pengharapan yang pasti. Siapa itu? Yesus Kristus. Ya, pada saat itu saya cerita, sharing sama dia tentang firman Allah. Dan dia berkata, Om, saya rindu menerima itu. Saya minta nomornya. Saya rindu terus memberikan kebenaran firman kepada dia. Saya katakan, kalau hari ini pun Anda tidak siap menerima dia, tetapi jangan tunda. Karena tidak ada yang tahu kapan waktu ini berakhir. Ya, puji nama Tuhan. Ya, dan selanjutnya pada tanggal 11 ketika saya ada kepercayaan menyampaikan firman Tuhan di salah satu ibadah Natal, saya kaget ketika tiba-tiba keponakan saya berkata begini, yang namanya Iwan, tapi bisa nggak saya ajak teman? Dan saya tahu ini temannya ini ternyata orang seberang. Ya, saya dengan senang hati saya katakan, yes, ajak. Pada saat itu pakai kendaraan, kita pakai salah satu kendaraan anak Tuhan, dan puji Tuhan kita kasih tumpangan dan sampai di tempat ibadah, dan dia mengikuti dari awal sampai habis. Pada saat saya sampaikan firman Tuhan, saya katakan begini, siapa di sini yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat? Memang dia malu. Tapi pada akhir ibadah sebelum doa berkat, saya digerakkan Tuhan dengan luar biasa. Akhirnya saya panggil dia. Ketika saya panggil dia ke depan, saya bilang begini, apa yang kamu rasakan selama engkau mengikuti ibadah ini? Dia berkata, adem Om. Saya bilang begini, kamu adem karena dingin AC itu karena apa? Tapi dia berkata, saya tersentuh ibadah ini. Saya tersentuh firman Tuhan. Dan saya tanyakan, apakah kamu sudah pernah mendengar tentang Yesus? Belum Om. Dan pada saat itu, saya tantang dia. Apakah kamu mau mengenal Yesus itu? Apakah engkau bersedia menerima dia? Bersedia Om. Puji Tuhan, pada saat itu kita berdoa. Dan saya mengarahkan para umat Tuhan untuk tumpang tangan. Dan kita berdoa untuk dia. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, satu jiwa orang yang bertobat itu beribu-ribu malaikat bersorak-sorak. Malaikat bersorak-sorak bukan karena kita hebat, bukan karena gelar kita hebat, bukan karena kita punya jabatan, bukan karena kita punya kekayaan, tapi karena ada jiwa yang kita menangkan bagi Kristus. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Ya, ini penting banget. Dan hari Seninnya saya kaget, dia minta nomor saya kepada keponakan saya. Puji Tuhan, bukan assalamualaikum, tapi dia bilang shalom papi. Dia panggil saya papi. Shalom papi. Ya, wow, keren banget ini. Shalom. Akhirnya saya kasih kata-kata yang menguatkan dia. Nah, ini kita memang harus sadari betul bahwa
Kasih Allah itu sempurna adanya. Kasih Allah itu untuk menebus manusia dari dosa. Itu targetnya Tuhan. Itu targetnya Tuhan. Nah, inilah pemberian, inilah berkat yang sesungguhnya di perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama dulu berkat itu lebih banyak bersifat jasmani, harta. Tetapi ketika masuk di dalam perjanjian baru, harta yang sesungguhnya itu kita sudah menerima, yaitu Yesus Kristus. Makanya orang yang sudah menerima Yesus Kristus, bagi dia sangat cukup. Yesus sangat cukup. Itu sebabnya Paulus berkata, yang dulu kuanggap keuntungan, yang dulu kuanggap kebanggaan, tapi kuanggap itu semuanya sampah, bahkan kotoran yang bau busuk, karena pengenalan akan Tuhan. Itu sebabnya sangat menjadi pertanyaan besar. Udah melayani Tuhan, udah percaya Tuhan, tapi yang dipikirin dunia, bagaimana supaya banyak duit, bahkan sikut sana sini, menghina sana sini, hanya untuk mendapatkan sesuatu. Tapi kalau orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, dia akan menilai semuanya itu adalah hanya bersifat semu, karena dia sudah memiliki yang sesungguhnya itu, Yesus Kristus. Dan itulah yang dilakukan oleh murid-murid. Mereka menanggalkan semua itu, karena mereka sudah menerima harta yang sesungguhnya itu, yaitu Yesus Kristus. Bukan berarti tidak perlu uang, bukan tidak perlu ini dan sebagainya, tetapi harus menjadi fokus kita. Tujuan hidup ini menyenangkan Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua adalah wujud yang kedua, Yesus mati bagi manusia. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat 30 berkata, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Menarik sekali kata selesai. Ya, tetelestai ini memberikan arti Yesus sudah mencapai tujuan akhir, menyelesaikan dan menjadi sempurna. Jadi pengorbanan Yesus di atas kayu salib ketika dia berkata sudah selesai, ini adalah pengorbanan yang sempurna, tidak bisa dikurang dan tidak bisa ditambah. Itu sudah selesai. Ya, sudah selesai. Nah, ini wujud kasih Allah yang sempurna. Ya. Nah, di dalam Yohanes 15 ayat 13 berkata bahwa tidak ada kasih yang lebih besar yang memberikan nyawanya kepada seseorang, dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Kalau orang mungkin berkorban karena orang itu sudah baik kepada dia, tapi Yesus baik kepada orang yang tidak baik. Pada saat itu kondisi kita dalam keadaan berdosa, tidak layak menerima kasih karunia itu. Haris itu, grace itu, karena kita orang yang berdosa. Sesungguhnya upah dosa dalam maut, kita yang harus dibinasakan, kita yang harusnya disalibkan. Tapi Yesus menggantikan itu di atas kayu salib dan dia berkata, pas, sudah selesai. Wow, keren banget. Keren banget, luar biasa. Ya, amin Bapak Ibu ya. Keren banget, sudah selesai. Ya, nah yang ketiga adalah wujud yang ketiga, kasih Allah yang sempurna. Yesus rela menderita bagi manusia. Di dalam Matius 27 ayat 27 dan 31 kita tahu bagaimana pengorbanan Yesus di sana. Para serdadu-serdadu mengelilingi dia. Setelah itu mereka memukul, mereka tutup matanya, mereka tonjok. Wow. Itu untuk siapa? Untuk manusia. Saya kadang kalau ingat begini saya terharu. Harusnya saya yang ditonjok. Walaupun saya pernah ditonjok, walaupun saya pernah ditampar gara-gara ibadah, dilempar, setelah itu saya dipanggil dan dihakimi. Saya pernah diancam sabit. Tapi saya katakan ini belum ada apa-apanya dengan apa yang Yesus buat untuk saya. Itu hanya kecil sekali. Makanya kalau kita ada penolakan, kita melayani tidak dinilai dan sebagainya, no problem. Ya, maju terus. Karena Yesus lebih banyak menderita daripada kita. Bahkan rasul-rasul, para tokoh-tokoh penderitaan mereka lebih hebat. Belum apa-apanya dengan kita. Itu sebabnya saya selalu kuat, eksis, fight dalam melayani. Apapun yang terjadi, saya bilang Tuhan, saya mau melayani. Ya, karena Yesus mati. Mati. Kalau kita hanya masalah karena nggak dihargai, tidak dapat posisi jabatan di gereja, akhirnya mundur dan tidak mau lagi ikut acara. Waduh, kecil sekali.
Kecil banget. Atau anak muda hanya gara-gara karena ditolak pacar lalu meninggal itu. Waduh, kecil banget. Kecil banget. Hanya karena pekerjaan lalu meninggalkan imannya. Waduh. Ya, Yesus elus dada. Ya. Nah, ini yang ketiga. Dan yang keempat adalah wujud kasih Allah yang sempurna itu. Yesus bangkit dari kematian. Wow, keren banget. Ya, di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17 berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Kebangkitan Kristus memberikan kemenangan bagi orang yang percaya. Dan kenapa? Karena telah mengalahkan maut. Dan kebangkitan Kristus memberikan pengharapan bagi orang yang percaya. Ada kepastian. Wow, saya sharing begini kepada beberapa teman ya, termasuk orang kita dari seberang. Saya katakan begini, Bapak Ibu, saudara-saudara itu hanya sampai ke hari Jumat. Mereka kan biasa ya, sholat hari Jumat. Berarti hanya sampai kepada kematian. Mereka tidak sampai kepada hari Minggu. Hari Minggu kan hari kebangkitan, hari kemenangan. Kalau udah sampai kepada kemenangan, mereka ikut di dalam kemenangan itu. Hanya mereka sampai di hari Jumat di mana Yesus mati. Ya, Yesus memang mati untuk semua manusia. Tapi kemenangan itu hanya kepada mereka yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Ya, yang mengikut Tuhan dengan baik. Ya, mereka hanya di hari Jumat. Kita sampai di hari Minggu, di hari kemenangan di mana Yesus bangkit dari kematian dan memberikan pengharapan bagi orang yang percaya. Dan yang kelima, wujud yang kelima kasih Allah yang sempurna itu, Yesus naik ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan dan Dia adalah pemilik surga itu. Dia yang turun dari surga dan naik ke surga. Meskipun ada hamba-hamba Tuhan pendeta yang naik turun surga, saya nggak tahu itu kenapa dia bisa naik turun surga, tapi biarkanlah itu urusannya dengan Tuhan. Tapi ini, ya, Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah pemilik surga itu. Dia dari surga dan Dia naik ke surga. Ya, ini membuktikan bahwa Dia adalah pemilik surga itu. Dialah penentunya. Ya, jadi kalau tidak percaya Yesus, mau bolak-balik pun tidak pernah akan masuk ke surga itu. Ya, dan Yesus naik ke surga itu dalam menyediakan tempat bagi kita semuanya. Makanya di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 2 berkata, jangan gelisah hatimu. Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau seandainya kita di sini kontraktor, salah satunya saya kontraktor, di mana-mana banyak rumah, kalau tuan rumahnya berkata mau direnov, ya harus siap pindah. Tidak apa-apa kontraktor, ya, kalau seandainya saat ini kita diizinkan Tuhan, ya, nanti di surga tidak ada istilah kontraktor. Haleluya, amin ya. Lambaikan tanganmu Bapak Ibu bahwa ada tempat di surga. Ya, Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi berkata bahwa surga itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di muka bumi ini. Itu sebabnya kalau ada orang-orang lebih mencintai dunia, berarti dia senang tinggal di dunia. Saya senang tinggal di surga. Makanya kalau saya ketemu dengan saksi Yehova, waduh, bagaimana saya ikut kamu? Kamu bilang tidak ada yang naik ke surga, hanya sebagian. Engkau menyesatkan saya udah pilih yang benar. Saya pasti masuk surga. Bagaimana mungkin saya ikut kamu? Kami berdebat dengan saksi Yehova. Sampai dia berkata sama saya, sombong sekali kamu. Bagaimana kita sombong? Masa kita ikut dia salah? Ikut yang salah. Kecuali kalau ada yang lebih benar dari apa yang kita harapkan, dari apa yang kita mengerti. Dia ajarkan kita yang salah. Saya katakan Anda harus bertobat. Puji Tuhan ada orang hari itu sudah terkontaminasi dengan saksi Yehova. Setelah kita ketemu berbincang-bincang, akhirnya dia keluar dari saksi Yehova. Tuhan baik sekali. Tuhan baik. Ya, Tuhan dahsyat. Ya. Nah, selanjutnya yang keenam, wujud kasih Allah yang sempurna. Ya. Bapa mengutus Roh Kudus. Setelah dia naik, dia tidak tinggalkan kita seperti yatim piatu. Dia memberikan penghiburan. Apapun yang terjadi Bapak Ibu, ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus, saya percaya itu. Saya percaya itu. Saya pernah mengalami depresi berat ya ketika bapak saya meninggal. Sehingga saya putus sekolah. Saya mengalami putus sekolah itu 2 kali. Ya, waktu juga sekolah teologi ya, pernah ditolak, pernah diusir dari kelas. Kenapa? Karena kurang ajar sama dosen. Saya lawan dosen. Tapi puji Tuhan, saya bertobat. Ya, akhirnya saya bisa lulus dan saya bisa berbicara dengan Bapak Ibu. Ya, nah jadi Roh Kudus itu memberikan kepada kita
pertolongan, menyertai kita dan menghibur kita. Apapun yang sedang kita alami saat ini, yakin ada Roh Kudus yang senantiasa menolong kita. Mungkin ada orang tua kita yang tidak mampu menolong kita, ada saudara yang tidak menolong kita. Meskipun mereka punya, tapi ada Roh Kudus yang menolong. Ini yang menguatkan saya di dalam pelayanan. Sama dengan istri, kalau saya ceritakan masalah kehidupan kami dalam ekonomi, wow, putra tahu. Tapi kalau sampai saat ini masih bisa berdiri, bisa saya berbicara, ini karena Roh Kudus selalu menguatkan. Ya, menguatkan. Saya terlalu yakin itu orang yang tulus hati, orang yang sungguh-sungguh menyenangkan Sang Pemilik kehidupan itu. Nggak mungkin Tuhan membiarkan. Dan saya berkata, kalaupun saya mati, no problem. Saya bahagia bersama dengan Bapa di surga. Makanya selama ini kalau saya ikut doa pagi, saya hanya pakai earphone dan saya harus berjuang dengan suara motor. Tapi saya terus ikut menyembah. Kadang-kadang istri ngomong begini, jangan terlalu besar-besar ngomongnya papi. Saya kadang-kadang, apalagi kalau di lampu merah, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. No problem. Jangan pernah kita terintimidasi dengan istilah minoritas atau mayoritas. Tapi tentunya kita harus juga berhikmat. Dan yang ketujuh, yang terakhir. Ini 7 berarti angka sempurna. Kan 7 itu kan angka yang sempurna. Berarti harus 7 bagian. Dan ini yang saya lihat memang wujud kasih Allah yang sempurna itu. Yesus akan datang kembali. Wow, keren. Ini yang belum tergenapi. Dan ini yang sedang kita nanti-nantikan. Dan hanya orang yang setia sampai mati. Mereka akan mengalami pengangkatan rapture itu. Ya, di dalam Yohanes 14 ayat 3. Berkata dia akan datang kembali. Untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, dan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 khususnya 16 17 pada saat itu nanti Yesus datang di awan-awan dan yang meninggal di dalam Tuhan akan terangkat duluan. Setelah itu kita yang masih hidup menyusul terangkat ke awan-awan. Wow, inilah yang tadi hidup kekal itu, hidup yang sesungguhnya itu. Dan luar biasa. Apa yang harus kita lakukan? Respon apa yang kita harus lakukan setelah kita memahami, mengerti 7 wujud kasih Allah yang sempurna? Yang pertama, percayalah Yesus adalah juru selamat. Jangan pernah kita ragukan. Dulu saya, walaupun saya dilahirkan secara Kristen, tapi bagi saya Yesus itu hanya sebagian. Bahkan mungkin Yesus begitu-begitu saja. Tapi setelah bertobat, Yesus itu adalah segalanya. Kaulah segalanya. Ya kadang-kadang kalau saya ketemu sama saudara-saudara saya di kampung itu, walaupun mereka Kristen, tapi masih mabuk-mabuk. Masih aneh hidup mereka. Saya selalu menekankan, harus memiliki Yesus. Dan orang yang memiliki Yesus pasti mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan yang kedua adalah bertobat. Saya memberikan kepanjangan bertobat ini, berubah total baru tobat. Saya belum berubah total baru tobat. Tapi inilah Tuhan kasih inspirasi buat saya. Bertobat, berubah total baru tobat. Amin ya. Berubah total baru bertobat. Dan itu terus saya terus ya mohon kepada Tuhan. Jangan saya menjadi hamba Tuhan yang aneh-aneh. Saya sering ketemu dengan beberapa umat Tuhan. Aduh, banyak pendeta, banyak hamba Tuhan yang mengecewakan kami. Siapa lagi yang kami ketemu? Saya pernah menemukan orang, dia bilang gini, saya nggak akan pernah ketemu lagi yang namanya hamba Tuhan dan pendeta. Ada apa? Ya, ada banyak orang yang melayani Tuhan tapi tidak takut akan Tuhan. Mereka berkata, kami mengasihi Tuhan, tapi mereka tidak takut akan Tuhan. Nah, harus bertobat. Kita harus menghasilkan buah sesuai dengan buah pertobatan. Yang ketiga adalah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada 4 unsur: mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Totalitas hidup kita. Dan yang keempat adalah mengasihi sesama, sama seperti diri kita sendiri. Dan yang kelima, setia sampai mati. Amin Bapak Ibu. Amin. Setia sampai mati. Kalau ada orang yang setia karena dia dapat uang, itu wajar. Tapi kalau ada orang yang setia mungkin dalam keadaan tidak nyaman bagi dia, tapi dia tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Inilah yang Tuhan cari. Ya, sebentar lagi kita akan masuk di tahun 2023, saya percaya. Allah yang sama, yang menyertai kita. Allah itu juga layak akan menghantar kita di tahun 2023. Ya, tahun ke tahun orang juga selalu memprediksi tahun ini nanti susah, tahun ini susah. Ya memang seperti itu.
Tapi jangan sampai kita terintimidasi. Jangan takut. Ada 365 kali firman Tuhan berkata, jangan takut. Sesuai dengan jumlah hari setiap tahun. Tahun depan sama jumlah harinya. Nggak mungkin 366, 365. Jangan takut. Tuhan sudah tahu sebelumnya memang ketakutan itulah yang membuat orang sulit. Bukan karena kesulitan, tapi karena ketakutan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk kita pada pagi hari ini. Kiranya kita saling mendukung di dalam doa. Saya pun terus meminta dukungan doa. Supaya saya tetap setia dalam melayani Tuhan. Dan tetap berani apapun resikonya. Kalau Om Suwito berkata, 1 jiwa berapapun harganya, no problem. Ini luar biasa loh. Mungkin punya hati seperti ini. Menurut saya kalau naik Grab, mau naik angkot, saya senang banget sharing. Istri saya itu tahu. Saya nggak nyaman kalau nggak berbicara. Takut saya cepat mati, atau dia yang mati duluan. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.